Salam Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Horas. Seperti biasa sebelum kita memulai pekerjaan kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan melalui firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat pemeliharaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh tiba di hari yang baru ini, di pagi yang cerah ini. Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan kami, terlebih dahulu kami mendengarkan firman-Mu yang menjadi bimbingan rohani kami. Oleh karena itu satukan hati pikiran kami. Biarlah kami Tuhan bisa menerima firman-Mu dengan baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan renungan pagi, yaitu yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 16. Itulah firman Tuhan buat kita pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Juni 2023. Beginilah isi firman Tuhan tersebut. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan pagi dari firman Tuhan ini, pertama-tama perlu ditekankan kembali bahwa kita manusia ciptaan Allah ini dikategorikan kepada makhluk sosial yang tidak bisa tidak harus hidup secara bersama dengan sesama kita, dan sebaliknya tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Untuk menata hidup bersama ini agar tetap menjadi kebersamaan yang utuh, maka kita harus terlebih dahulu menyamakan hati dan menyamakan pikiran kita. Itulah yang disebut sehati dan sepikir. Artinya hati dan pikiran masing-masing harus disetarakan, tidak bisa dibeda-bedakan. Seperti perkataan lain, contohnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jika hati dan pikiran masing-masing tidak disetarakan atau dibiarkan begitu saja berbeda-beda atau ambil jalan masing-masing, maka tidak mungkin kebersamaan itu bisa terbangun. Maka tidak mungkin kebersamaan itu bisa terwujud. Makanya beberapa pihak sering gagal membangun wadah kebersamaan. Alasannya masih terlihat jelas di sana ditemui perbeda-bedaan kemauan hati, perbeda-bedaan kemauan pikiran, yang sesungguhnya harus lebih memikirkan kepentingan bersama, dan hati ditujukan terlebih dahulu demi kepentingan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuncinya supaya hidup kebersamaan sehati sepikir bisa terwujud hanya apabila, seperti perkataan Rasul Paulus dalam nats ini, jika lebih mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang sederhana, tidak sebaliknya menganggap diri paling pandai, paling pintar, paling bijak, atau jika tidak mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang tinggi. Contohnya, biarlah diri kita pertama-tama kita tempatkan terendah demi memberi terlebih dahulu kehormatan dan ketinggian kepada orang lain. Jangan sebaliknya. Pertama asik dan sibuk mengupayakan kehormatan dan ketinggian diri sendiri, sementara
yang lain diabaikan atau sementara yang lain direndahkan? Toh juga kok kehormatan kita peroleh dari Tuhan melalui sesama kita. Coba kalau tidak orang lain yang menghormati kita, siapa lagi? Makanya saudara-saudara, benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 23 ayat 12. Dan siapa saja meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan dirinya sendiri, dia akan ditinggikan. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, jika masing-masing kita ingin supaya hubungan kebersamaan kita berjalan dan berlangsung serta terpelihara dengan baik, apapun itu kebersamaan di dalam keluarga, di dalam gereja, di tengah-tengah marga, di masyarakat ataupun negara, maka marilah kita mendasarkan kebersamaan itu pada firman Tuhan menurut perkataan Yesus tadi dalam Matius 23 ayat 12, dan mendasarkan kebersamaan itu menurut apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam nats renungan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengar, Engkau berfirman agar kami di dalam membangun kebersamaan dibarengi dengan hidup sehati dan sepikir, juga mau merendahkan diri satu dengan yang lain, mau sepenuhnya memberikan dan berbuat demi kebersamaan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami melakukan itu dalam kehidupan kami, dalam kebersamaan kami sehari-hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan hidup kami, terutama Tuhan dalam melakukan pekerjaan kami. Sertai kami, kuatkan kami. Berikan kami berkat yang daripada Engkau melalui pekerjaan kami. Tuhan, ampuni kami dari segala pelanggaran dan dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu menerima berkat anugerah yang masih Tuhan limpahkan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.